Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Rabu 2 November 2016 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Olivia Ririmase. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda simak di malam ini. Namun sebelumnya, saya mengajak Anda kita ikuti cuplikan berita utama. Sembilan aparatur sipil negara pemerintah Kota Ambon diperiksa terkait dengan mendukung pasangan calon. Dua warga desa Tawiri babak belur dikeroyok sejumlah oknum anggota AURI. Narkoba masuk Maluku Utara lewat jalur laut. Cuplikan berita utama untuk Maluku Antar Nusa malam ini. Kita ikuti berita pertama. Sembilan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon diperiksa terkait dugaan keterlibatan mereka mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Apabila terbukti, mereka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang ASN. Tim pengawas keterlibatan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon menemukan 9 ASN yang terlibat dalam kampanye damai calon wali kota dan wakil wali kota Ambon beberapa waktu lalu. 9 ASN tersebut telah diperiksa oleh tim pengawas. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Beni Selano, mengatakan keterlibatan terhadap 9 ASN yang diduga terlibat dalam kampanye damai calon wali kota dan wakil wali kota didasarkan pada laporan yang diterima dari berbagai pihak yang disertai dengan bukti. Tim pengawas ASN yang dibentuk berdasarkan SK penjabat wali kota Ambon bekerja tidak asal-asalan. Berbagai informasi yang diterima terkait dengan keterlibatan ASN di lingkup pemerintah Kota Ambon disertai dengan bukti yang jelas. Tim yang dibentuk oleh Pak Pejabat Wali Kota ini telah bekerja semaksimal mungkin. Dan sesungguhnya perlu kami jelaskan bahwa setiap laporan yang masuk, baik itu lewat tim maupun disampaikan oleh masyarakat, tentunya kita tindak lanjuti. Soal betul atau tidak betul, nanti kita buat berita acara pemeriksaan. Yang pasti sampai dengan hari ini, pagi ini kita sudah memeriksa sekitar 9 orang. Nah, 9 itu ada PNS, ada juga tenaga kontrak. Kita lihat sejauh mana keterlibatannya sesuai dengan keterangan yang mereka berikan. Nah, oleh karena itu selalu kami minta untuk masyarakat kalau kedapatan ada seperti itu, kiranya menyampaikan laporan dengan bukti. Ya, yang pasti bahwa tim ini tidak bekerja mencuplikan foto atau apapun di FB, tidak ada sama sekali. Kalaupun itu ada dan terbukti itu yang bersangkutan, kita juga akan periksa. Ya, untuk apa pegawai negeri mau posting dirinya dengan memberikan pendapat di FB atau dengan mendampingi pada kandidat tertentu, seperti itu. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan itu terbukti 9 ASN tersebut terlibat dalam mendukung salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, sesuai Undang-Undang ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita lain. Dua warga desa Tawiri Kota Ambon babak belur dikeroyok sejumlah oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanut Patimura. Dua korban tersebut hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Ricardo Tanah Hitumesing dan Vence Tanukuele, warga Kampung Pisang, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon ini babak belur dikeroyok sejumlah oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanut Patimura. Peristiwa itu berawal ketika sepeda motor korban Ricardo bersenggolan dengan oknum anggota AURI di Desa Tawiri. Tidak terima dengan peristiwa itu, oknum anggota TNI Angkatan Udara datang bersama sejumlah teman-temannya dan langsung menganiaya korban. Melihat temannya dikeroyok, korban Vence datang untuk memisahkan, namun justru ia pun menjadi korban pemukulan sejumlah oknum anggota AURI tersebut. Menurut pengakuan korban, diperkirakan lebih dari 5 orang yang melakukan penganiayaan itu. Paling banyak orang, Pak?
Pukulnya bagaimana? Siksanya siksa berupa apa? Pukul dari dalam muka sini Pak, dari belakang sini dong pukul dong, injak dari belakang pukul. Beta sudah setengah mati, sudah lemas. Sampai beta sudah lemas begini Pak. Dia datang disiram dengan air, cok dengan rokok, kasih bangun lagi, pukul lagi, dicampur ke teman-teman belakang pakai apa? Selang, pokoknya saya tahu itu selang atau apa, tapi dia campur sampai yang kayak tadi itu Pak, yang lihat dia. Korban tidak saja dikeroyok namun juga disiram dengan air dan disundut dengan rokok. Ironisnya saat melakukan pengeroyokan itu mereka masih menggunakan baju dinas lengkap. Wartawan yang hendak melakukan konfirmasi ke pihak Lanut tidak diizinkan masuk ke kawasan Pangkalan. Dan Lanut Patimura juga tidak bisa dihubungi. Christine Sipahailut Kurniawan melaporkan. Pasokan narkoba ke Maluku Utara lebih banyak lewat jalur laut. Sebagian besar narkoba yang dipasok dari Sulawesi dan Papua itu adalah jenis sabu-sabu dan ganja. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara menyebutkan pasokan narkoba di Maluku Utara sebagian besar dari Sulawesi dan Papua. Jalur laut adalah jalur yang dipakai secara terstruktur oleh bandar dan pengedar untuk memasok narkoba di Maluku Utara. Kepala BNNP Maluku Utara Bambang Setiawan menyebutkan masuknya narkoba ke Maluku Utara tidak dalam jumlah besar, tapi secara kontinu sehingga sulit diungkap. Bandar narkoba memilih pasokan lewat jalur laut di Tanggarai karena alasan banyak pulau di Maluku Utara dan pelabuhan rakyat, sehingga sulit dideteksi oleh aparat yang berwenang. Karenanya Bambang Setiawan meminta koordinasi lintas sektor untuk mencegah masuknya narkoba ke Maluku Utara. Selama ini yang hasil ungkapan kita mereka dari jalur laut yang masuk ke wilayah kita. Sementara untuk udara sampai saat ini masih belum kita temui. Menurut Bambang Setiawan, narkoba jenis sabu dan ganja adalah yang terbanyak dipasok ke Maluku Utara. Masyarakat diminta melaporkan ke aparat terdekat jika menemukan indikasi peredaran atau masuknya narkoba ke wilayah itu. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Saudara, penertiban alat peraga kampanye salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang dipasang di sejumlah becak oleh Satpol PP sudah sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Ambon. Satpol PP Kota Ambon melakukan penertiban berdasarkan keputusan itu. Penertiban alat peraga kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon telah dilakukan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPUD beberapa waktu lalu. Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara KPUD, pemerintah kota Ambon, Panwasli, Polres, dan Satpol PP. Satpol PP dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon di seluruh wilayah kota ini didasarkan atas keputusan dari KPUD. Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kota Ambon, D. Pais. Menurut Pais, Satpol PP selalu siap membantu KPUD dalam menegakkan aturan terkait kampanye pilkada Kota Ambon. Itu KPU sudah sampaikan surat pemberitahuan untuk kedua pasangan dengan tim pemenang untuk, karena itu gambar-gambar atribut yang ada di situ itu alat peraga kampanye. Nah itu juga kan sampai saat ini ada, berarti itu kan ilegal karena tidak ada tanda tangan, tidak ada persetujuan dari KPU. Nah itu berarti KPU bisa mengambil langkah-langkah itu untuk tertibkan. Jadi kesempatan ini juga saya menghimbau supaya masing-masing tim kampanye itu untuk marilah kita mentaati aturan yang sudah ada. Saya tidak mau untuk tindakan itu dilakukan oleh Satpol PP, tapi kita bangun kerjasama koordinasi yang baik sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Kendati sudah dilakukan penertiban oleh tim gabungan yang terdiri dari KPUD, Panwasli, pemerintah Kota Ambon, Polres, dan Satpol PP, namun sampai saat ini masih ada alat peraga kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Menindaklanjuti hal itu, Panwasli akan memberikan teguran terhadap pasangan calon dan tim kampanye untuk segera menurunkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Ya, sudah ada kesepakatan bersama waktu hari itu, tapi action di lapangan kan
ketika kami turun itu becak-becak sudah diparkir dalam dikandangkan. Malam-malam kan kurang berkeliaran, tapi yang kita utamakan itu yang hari itu kan di depan jalan besar, tapi sehari dua ke depan kita akan membersihkan semuanya sehingga kemudian tidak ada lagi alat peraga kampanye balon. Ketika itu kan balon dan pemasangan alat peraga itu kan nanti seizin di KPU, tidak bisa ditaruh sembarangan dan masih dalam proses tender. Sementara itu, tim hukum pasangan Pantas Jonathan Kainama mengatakan pelepasan atribut di sejumlah becak oleh Satpol PP tidak sesuai dengan PKPU tentang kampanye. Mestinya Panwas memberikan perintah tertulis untuk menurunkan alat peraga tersebut. Setelah itu, Panwas akan memerintahkan tim kampanye untuk menurunkannya sebelum memerintahkan Pol PP untuk menurunkannya. Menurut Kainama, mekanisme ini tidak dilakukan Panwas Kota Ambon. Karenanya tim hukum Pantas akan melakukan keberatan terkait penertiban yang dilakukan Satpol PP hari ini. Berdasarkan pantauan Panwasli Kota Ambon, sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran berat dalam tahapan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Apabila ditemukan pelanggaran berupa politik uang, curi start kampanye maupun pemberian barang kepada masyarakat, maka Panwasli Kota Ambon akan memproses hal itu sesuai ketentuan yang berlaku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya akan memperjuangkan pemekaran provinsi baru di wilayah mereka. Perjuangan pemekaran Provinsi Maluku Barat Daya menurut rencana akan dideklarasikan tanggal 3 November besok di Lapangan Merdeka Ambon. Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang berada di kawasan perbatasan antar negara. Maluku Barat Daya berbatasan langsung dengan negara Australia dan Timor Leste. Jarak Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Australia dan Timor Leste sangat dekat. Posisi Kabupaten Maluku Barat Daya di perbatasan memegang peran sangat besar dalam memperkuat nasionalisme bangsa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai program. Program pembangunan yang dimulai dari kawasan perbatasan menjadi salah satu strategi untuk memperkuat posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia di serambi luar NKRI. Guna mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya Maluku Barat Daya, masyarakat setempat akan memperjuangkan pemekaran provinsi baru. Masyarakat setempat akan memekarkan Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi Provinsi Maluku Barat Daya. Menurut rencana, keinginan untuk pemekaran Provinsi Maluku Barat Daya akan dideklarasikan tanggal 3 November besok di Ambon. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan yang juga putra asli Maluku Barat Daya, Yohosua Markus Yoltuwu, memandang keinginan masyarakat untuk pemekaran provinsi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terobosan itu sudah ditangkap oleh Pak Bupati MBD dan deklarasi saya kira menjadi motivasi aja dulu dengan segala upaya yang ada pada Pemda, kemudian jaringan kerja antar kabupaten untuk sebuah agenda. Karena negeri kita sangat luas dan rentang kendali masih sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan, dan ini perlu kita siasati dalam sebuah agenda besar pemekaran yang dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan semua stakeholder terkait dalam rangka agenda besar itu. Kabupaten Maluku Barat Daya masuk dalam kategori kawasan strategis nasional dan perbatasan sehingga sangat memungkinkan untuk dimekarkan berdasarkan undang-undang. Selain pemekaran provinsi kabupaten, MBD juga akan mekar 2 daerah otonom baru di kawasan tersebut, masing-masing kabupaten pulau terselatan meliputi Kisar, Wetar, dan Romang. Sementara Kabupaten Kepulauan Babar meliputi Pulau Damer dan Babar, sehingga MBD memenuhi syarat minimal 3 daerah otonom untuk dimekarkan menjadi provinsi. Julius Padonan dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, rangkaian kegiatan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon serta calon bupati dan wakil bupati Seram bagian Barat dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Z Pormes mengakui masyarakat Kota Ambon sudah menetapkan pilihan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Hal ini terbukti dengan hasil polling lembaga survei yang menempatkan pasangan Paparisa Baru pada posisi pertama. Wakil Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Z Pormes menyatakan masyarakat Kota Ambon sudah cukup cerdas dalam memahami substansi demokrasi. Masyarakat sudah menentukan pilihan mereka untuk pemimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Hal ini terbukti dengan hasil polling lembaga survei beberapa waktu lalu menempatkan pasangan Paparisa Baru pada posisi pertama. Pilihan warga Kota Ambon terhadap pasangan Paparisa Baru di atas 50%. Pormes yakin berdasarkan hasil polling dari sejumlah lembaga survei ini, Pilkada 2017 nanti bakal dimenangkan Paparisa Baru. Pormes yakin berdasarkan hasil polling dari sejumlah lembaga survei ini, Pilkada 2017 nanti bakal dimenangkan pasangan Paparisa Baru. Dan masyarakat juga sekarang sudah punya pilihan. Kenapa saya berani bilang bahwa masyarakat sudah punya pilihan? Kita lihat dari hasil survei. Ya. Hasil survei, begitu banyak lembaga survei yang kemarin diliris oleh LSI, jaringan KCI dan IJA itu menempatkan Paparisa Baru pada posisi pertama. Dan ini pilihan masyarakat yang kita coba untuk mengetahuinya dari sebuah kajian ilmiah, yaitu lewat metodologi yang akuntabel, yang begitu dipercaya untuk bagaimana bisa mengetahui pilihan rakyat. Menurut Z Pormes, tensi politik peralatan Pilkada Kota Ambon akan meningkat dengan hanya 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Namun karena tingkat pemahaman demokrasi sudah cukup baik, masyarakat akan hidup dalam kedamaian menghadapi Pilkada kendati berbeda pilihan. Melki Latusaule, Sarles Polaman melaporkan. Warga masyarakat Lorong Gondal, Kebun Cengkeh membuat pernyataan mendukung pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Dukungan mereka disampaikan saat keduanya melakukan kampanye dialogis perdana Ahad kemarin. Dukungan warga masyarakat Lorong Gondal RT 001 RW 021 Kebun Cengkeh kepada paslon wali kota dan wakil wali kota Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina berlangsung Minggu sore. Dukungan itu dibuktikan dengan penandatanganan petisi warga masyarakat Lorong Gondal yang diserahkan Ketua Relawan Gondal for Pantas Lukman Rumbori. Rumbori mengatakan program kerja pasangan calon Paulus Kastanya Samlatu Konsina sangat jelas. 4 program prioritas disampaikan sangat bermanfaat dan berguna bagi warga masyarakat Kota Ambon. Selaku anak muda, saya lihat bahwa program yang ditawarkan ke masyarakat lewat pasangan pantas cukup bagus karena sudah merangkup semua aspirasi baik itu dari mahasiswa, pelajar, orang tua maupun orang yang ada di luar, itu sudah merangkup semua. Lukman Rumbori yakin Pantas akan memperoleh suara terbanyak di Gondal dan memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Pada Pilkada Kota Ambon 2011 lalu, Wakil Wali Kota Samlatu Konsina meraih suara terbanyak di wilayah tersebut. Awal kampanye dialogis Pantas yang dilaksanakan hari Minggu kemarin mengambil 3 titik lokasi, yaitu tatap muka dengan warga masyarakat RT 004 RW 006 Desa Batu Merah Galunggung, warga masyarakat Lorong Gondal Kebun Cengkeh, dan warga masyarakat Negeri Lama BTN Paso Indah. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku Antarnusa. Sebagai kontestan Pilkada Seram bagian Barat, pasangan Samson Atapari Sufi Majid atau Ina Ama kini mulai memperkuat basis kemenangan. Sementara pasangan Raymond Putilehalat Amiruddin atau Rodal dalam kampanyenya mengedepankan prinsip kebersamaan.
Pasangan Ina Ama atau Samson Atapari Sufi Majid yang menjadi salah satu kontestan Pilkada Seram bagian Barat kini gencar memperkuat basis pemenangan. Dalam 5 hari awal kampanye di beberapa tempat, pasangan dengan nomor urut 2 ini selain memaparkan visi misi serta program yang akan mereka lakukan bila terpilih nanti, sekaligus juga memperkuat basis pemenangan. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ina Ama Seth Mariate menegaskan pihaknya terus memperkuat basis pemenangan di semua kecamatan di Seram bagian Barat. Kendati pasangan Samson Atapari Sufi Majid hanya didukung PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, namun basis kedua partai politik ini sangat kuat. Untuk itu, saat ini pasangan tersebut berupaya menyatukannya dengan berbagai penguatan. Nah, memang untuk desain strategi tim sudah jalan, tetapi juga kita juga sudah mulai menggerakkan ya lewat serangan-serangan udara sudah mulai jalan, dan ya saya kira respons publik baik itu di media sosial maupun media massa saya kira cukup positif, dan itu mungkin salah satu indikator yang kita bisa tangkap bahwa memang sebagian besar masyarakat itu menginginkan perubahan, dan perubahan itu bisa diwujudkan dalam pasangan nama. Kontestan lainnya yakni Raymond Putelahalat Amiruddin dalam beberapa kali kampanyenya mengedepankan penggalangan kebersamaan masyarakat untuk membangun Kabupaten Seram bagian Barat. Calon Wakil Bupati Amiruddin menyatakan dirinya bersama Raymond Putelahalat akan senantiasa menggalang kebersamaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan Seram bagian Barat sebagai rumah yang teduh bagi semua warganya. Tapi beta sebagai seorang putra daerah di sana yang lahir dan besar di Kabupaten Seram bagian Barat, hari ini kita sudah siap bertarung, sudah siap, sangat siap. Pak, jadi optimis menang, dan kalau kemenangan sangat optimis sekali, Pak. Kita tidak bertarung sekedar menghibur meramaikan pertarungan pilkada ini, tapi kami betul-betul siap untuk bertarung dari semua sisi. Pasangan dengan nomor urut 1 yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini, kata Amiruddin, menempatkan masyarakat di atas segalanya, karena nantinya masyarakatlah yang akan memilih pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pasangan Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati atau Tuntas akan mengembangkan sumber daya alam di Seram bagian Barat, sementara pasangan Yasin Payapo Timotius Akarina atau Yakin berjanji akan membenahi infrastruktur di Kabupaten Seram bagian Barat. Salah satu program yang akan dikedepankan pasangan Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati yang dikenal dengan jargon Tuntas, yakni akan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki Seram bagian Barat. Pasangan Tuntas dengan nomor urut 3 menaruh harapan besar terhadap melimpahnya sumber daya alam karena dapat mensejahterakan masyarakat bila dikelola dengan baik. Sanajihitu Tuhuteru sebagai calon bupati menyatakan dirinya yang berlatar belakang sebagai pengusaha akan mengembangkan potensi sumber daya alam bila dirinya bersama Petrus Suripati dipercaya memimpin Seram bagian Barat 5 tahun ke depan. Saat ini ke depan itu Masjid tidak mau mengalami masa-masa itu, mau mengalami sebuah perubahan yang baik, bagaimana dari segi pendidikannya, bagaimana ekonomi juga harus terangkat, bagaimana melihat infrastruktur dari segi kesehatan, terus bagaimana kehidupan masyarakat tetap membangun komunikasi itu, supaya tetap terjaga hubungan ini dengan cara yang lebih bermartabat. Nah, ini tergantung dari pemimpin. Sementara pasangan Yasin Payapo Timotius Akarina atau Yakin dalam beberapa kali kampanye yang digelar di sejumlah lokasi memaparkan 5 program prioritas yang akan dikedepankan. Salah satunya adalah pembenahan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di wilayah pegunungan, pesisir dan pulau-pulau. Ketua Tim Relawan pasangan Yakin dengan nomor urut 4, Nur Payapo, menegaskan
pembenahan infrastruktur akan dilakukan bila pasangan tersebut terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Menurutnya, selama ini masyarakat di kawasan tersebut belum sepenuhnya menikmati keberadaan infrastruktur. Kami juga akan fokus untuk pembenahan infrastruktur, ya. Jalan-jalan di Taniwel, jalan-jalan di pegunungan, kemudian jalan-jalan di lingkar pulau, jalan-jalan di Huomual, kemudian jalan-jalan di Manipa, Kelang, Buano, itu kami akan aktifkan. Selain kami akan memperhatikan juga PLN dan telekomunikasi. Melalui pembenahan infrastruktur yang dikedepankan tersebut, Nur Payapo selaku Ketua Tim Relawan optimis dapat meraih simpati masyarakat dalam perhelatan Pilkada di Seram bagian Barat. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Komisi D DPRD Provinsi Maluku melakukan pembahasan rancangan APBD perubahan tahun 2016 dengan sejumlah SKPD yang merupakan mitra komisi. Pembahasan itu dimaksudkan agar alokasi anggaran dalam APBD perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Siang tadi, Komisi D DPRD Maluku melakukan pembahasan APBD perubahan pemerintah daerah dapat melakukan rancangan APBD perubahan tahun 2016 dengan sejumlah mitra diantaranya Dinas Sosial, Kesehatan, Perikanan, dan Dinas Pendidikan, Olahraga, dan Pemuda. Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadia Uluputi mengatakan rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti alokasi anggaran yang diusulkan pemerintah dalam APBD perubahan tahun 2016. Selama kurun waktu pelaksanaan APBD tahun 2016, terdapat berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Namun perlu diakui, masih banyak persoalan yang harus dibenahi dan disesuaikan serta disempurnakan hingga berakhirnya tahun anggaran pada tanggal 31 Desember mendatang. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2016 antara lain realisasi pendapatan daerah sampai akhir tahun. Beberapa kegiatan pembangunan perlu mendapat perhatian untuk dilaksanakan pada tahun 2016. Diperlukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah terhadap pencapaian target yang ditetapkan dalam kebijakan umum tahun anggaran 2016 sehingga terjadi pergeseran anggaran belanja pada sebagian SKPD lingkup Provinsi Maluku. Dalam rancangan APBD Maluku tahun 2016, pendapatan diprediksi sebesar 2,48 triliun atau meningkat sebesar 2,75%. Peningkatan tersebut bersumber dari PAD yang semula ditetapkan sebesar 527 miliar. Namun dalam perubahan ini terjadi peningkatan menjadi 655,70 miliar atau terjadi kenaikan sebesar 128,47 miliar rupiah atau 24,37%. Anggota Komisi D Ramli Mahulete mengatakan pembahasan APBD perubahan tidak terlalu ada masalah secara krusial dengan jumlah plafon anggaran. Namun yang terpenting adalah program yang dilaksanakan akan menyentuh masyarakat. Rahmalatu Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Digulirkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 lalu telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pembangunan di desa. Di Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, dana desa telah digunakan untuk program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa. Anak sulung yang sedang Kekhawatiran terhadap pengelolaan dana desa yang rentan dengan masalah karena terkait dengan sumber daya manusia ternyata dapat teratasi. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya hingga saat ini berjalan dengan baik. Pemanfaatan dana desa di kabupaten tersebut dilakukan secara swakelola. Pemanfaatannya diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur desa. Besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pada tahun ini bervariasi bergantung pada tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan luas wilayah. Masing-masing desa di Kabupaten Maluku Barat Daya menerima dana desa antara 600 hingga 700 juta rupiah pada tahun 2016 ini. Sebagai masyarakat
kita selalu mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan desa itu dipergunakan untuk apa aja programnya sana, Pak? Banyak. Ada soal pendidikan, terus pembangunan infrastruktur, jalan, rabat, pokoknya macam-macam lah. Program pemberdayaan? Program-program pemberdayaan ada. Untuk ada pengadaan ternak, untuk membantu masyarakat, lalu kemudian ada pembangunan sarana-sarana pendidikan. Saat ini pengelola dana desa sedang mempersiapkan pertanggungjawaban pelaksanaan termin pertama sebesar 60% dari anggaran. Termin kedua sebesar 40% akan dicairkan setelah pertanggungjawaban termin pertama tuntas. Penegasan tersebut disampaikan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Yosua Markus Yoltu kepada TVRI seusai memberikan pembekalan kepada Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa kemarin di Ambon. Putra asli MBD kelahiran Pulau Leti tersebut mengatakan dana desa harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan desa. Dengan segala kekurangan yang dihadapi oleh pengelola, Yoltu optimis tidak akan menemui kendala dalam pelaksanaannya. Kita tetap optimis bahwa di desa kita punya orang yang bisa. Semua desa walaupun dengan tingkat pendidikan dan pengalaman terbatas, tapi dengan kepercayaan itu menjadi modal besar kita untuk memberi otoritas kepada pemerintah desa untuk mengelola satkernya. Ada batin untuk mengelola, itu dulu. Dan menunya adalah menu kegiatan yang bersifat open menu, sehingga pilihan-pilihan menu yang dimusyawarahkan di level desa itu dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Tahun 2017 mendatang besaran dana desa akan meningkat 2 kali. Pemerintah pusat akan menganggarkan 70 triliun rupiah untuk dana desa. Tahun 2016 ini pemerintah pusat mengalokasikan 49 triliun rupiah untuk 77 ribu lebih desa di Indonesia. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Doni Munardo mengakui masyarakat Maluku memiliki kearifan lokal pelagandong yang tidak dimiliki daerah lain. Kearifan lokal itu harus menjadi senjata bagi keberlangsungan Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. Penegasan tersebut disampaikan Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Munardo dalam tatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda, dan kaum perempuan Selasa lalu di Ambon. Tatap muka tersebut sebagai ajang bertukar informasi dan silaturahmi terkait dengan perkembangan dan situasi Kantipmas saat ini. Kegiatan itu juga selain sebagai media tukar informasi dan sarana komunikasi untuk merekatkan kembali nilai-nilai kearifan lokal daerah. Kearifan lokal pelagandong menurut Pangdam hendaknya menjadi motivasi dan semangat membangun Maluku menuju Maluku yang aman, damai, dan bermartabat. Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Munardo menyebutkan kehidupan pelagandong yang dimiliki daerah ini dapat menjadi media komunikasi dan pencitraan Maluku di tataran nasional. Abu Saubawa, Cap Tamaela melaporkan. Saudara 60 tenaga gizi teknikal dietisen Poltekkes Kemenkes Maluku menjalani sumpah profesi pagi kemarin. Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku Hasan Muluk berharap para lulusan Poltekkes mampu mengatasi masalah gizi buruk di daerah perbatasan dan tertinggal di Provinsi Maluku. Lulusan Poltekkes Kesehatan Maluku memiliki peran penting dalam mengatasi gizi buruk di daerah perbatasan dan tertinggal di Maluku. Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku Hasan Muluk menyatakan masalah gizi buruk menjadi perhatian serius pemerintah. Karenanya lulusan Poltekkes Kemenkes Maluku mampu berkiprah dalam menyelamatkan ibu dan anak, utamanya masalah kekurangan gizi. Muluk mengakui rekrutmen Indonesia Sehat diprioritaskan di daerah tertinggal dan perbatasan. Hal itu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Muluk meminta para lulusan tenaga gizi dapat melakukan pengurusan surat tanda registrasi sebelum mengikuti seleksi tenaga kesehatan di tahun 2017 mendatang. Karena mereka akan bertemu atau berhadapan dengan masyarakat yang punya karakteristik berbeda-beda, punya perilaku yang berbeda-beda. Misalnya kemarin kami lakukan tugas ke Dobo, sebenarnya potensi di Kabupaten Loar itu bagus. Tapi Kabupaten Loar juga
Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Maluku Muhammad Asrat menyatakan sumpah profesi bagi lulusan tenaga gizi Poltekkes Maluku merupakan perintah undang-undang untuk mendapatkan STR. Asrat meminta para lulusan mampu mengabdikan kemampuannya dalam mengatasi masalah gizi buruk di Maluku. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako menyatakan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN menjadi ancaman bagi tenaga kesehatan di Indonesia termasuk di Maluku. Rasako meminta tenaga kesehatan gizi dapat meningkatkan prestasi dalam mengembangkan ilmunya, utamanya mengatasi masalah gizi buruk. Melalui sumpah profesi, para alumni tenaga ahli gizi diharapkan mampu berkiprah di bidang kesehatan sesuai keahlian mereka. Ketua Program Studi Gizi Poltekkes Kemenkes Maluku Mahmud mengatakan tenaga ahli gizi masih kurang di Maluku. Olehnya itu, lulusan Poltekkes Maluku disiapkan untuk menjawab kekurangan tenaga kesehatan, utamanya di daerah terpencil dan perbatasan. 60 alumni ahli gizi langsung diserahkan dari Poltekkes Kemenkes Maluku kepada Dinas Kesehatan dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Maluku. Pani Letahid melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memberlakukan aturan pengandangan seluruh hewan peliharaan di Namrole jelang pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun depan. Jika ditemui hewan yang masih berkeliaran, akan ditembak mati. Saat ini banyak sapi dan kambing peliharaan masyarakat yang berkeliaran di Namrole, Buru Selatan. Mereka tidak dikandangkan dan dibiarkan berkeliaran di jalan maupun pekarangan. Hal itu mengakibatkan kota Namrole dipenuhi kotoran hewan serta gangguan lalu lintas. Namun jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun depan, pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengeluarkan maklumat untuk mengandangkan hewan peliharaan masyarakat. Wakil Bupati Buru Selatan Ayub Saleki mengaku telah memerintahkan polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan pengandangan hewan peliharaan. Aparat keamanan akan diminta melakukan tembak di tempat bagi hewan-hewan itu jika dalam kurun waktu tertentu masih dijumpai berkeliaran di jalan-jalan kota Namrole. Perintahkan langsung kepada Satpol PP untuk melaksanakan penangkapan dan pembersihan. Dan sampai dengan saat ini kami masih melakukan langkah-langkah persuasif dengan dikandangkan binatang-binatang peliharaan tersebut, dan nanti kepada pemilik-pemiliknya akan kami beritahu untuk diambil. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Buru Selatan Asnawi Gai mengatakan anggota polisi Pamong Praja akan melakukan patroli di seluruh ruas jalan di kota Namrole untuk melakukan sosialisasi kepada warga. Saat ini kami sudah melakukan tindakan tersebut juga untuk jangka ke depan menyangkut dengan MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di tingkat nasional yang dilaksanakan di kota Namrole. Sampai saat ini sudah sebagian besar kita sudah tampung, dan alhamdulillah syukur juga masyarakat juga sudah cukup menyadari bahwa betapa pentingnya wajah kota akan berubah dari sisi ternak tadi. Dari Namrole, Ernest Tasijawa melaporkan. Saudara, para guru SMK Negeri 5 Ambon melestarikan makanan khas Maluku melalui lomba masak. Sebanyak 17 kelompok guru mengambil bagian sebagai peserta lomba masak yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-61 SMK Negeri 5 Ambon. Guru biasanya berada di depan kelas menyampaikan pelajaran kepada siswa. Namun suasana berbeda terlihat pada penampilan para guru SMK Negeri 5 Ambon Senin pagi. Para guru SMK Negeri 5 Ambon ini berpenampilan layaknya koki profesional di sebuah restoran. Mereka terdiri dari 17 kelompok guru yang ikut ambil bagian sebagai peserta lomba masak. Peserta merupakan para guru dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda. 17 peserta yang terdiri setiap kelompok 2 orang guru ditantang berlomba masak makanan khas Maluku berupa ikan kuah kuning, papeda,
dan kangkung serta bunga pepaya tumis. 4 menu masakan itu menjadi salah satu mata lomba yang diselenggarakan panitia hari ulang tahun ke-61 Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 5 Ambon. Lomba masak makanan khas Maluku tersebut berlangsung di pelataran SMK Negeri 5 Ambon. Peralatan dapur dan sebagian bahan masakan ditanggung peserta. Sebagian lagi ditanggung panitia. Dewan juri memberikan waktu 1 jam kepada peserta menyelesaikan masakan mereka. Juri terdiri dari Kepala SMK Negeri 5 Ambon, Pengawas SMK, dan Ketua MK3S SMK Kota Ambon. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-61 SMK Negeri 5 Ambon, Victor Tahena mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan pangan lokal Maluku. Menurutnya, pengolahan pangan Maluku selama ini bagian dari materi pembelajaran bidang studi tata boga di sekolah tersebut. Sementara dalam lomba ini kategori penilaian meliputi kekompakan peserta, efisien waktu, penyajian, cita rasa, dan pakaian yang digunakan peserta. Untuk memperingati HUT sekolah kami yang ke-61, di sini kita mengadakan beberapa kegiatan lomba melibatkan siswa maupun guru, yang saat ini merupakan lomba masak antar Dewan Guru dan staf tata laksana, di mana tujuannya itu kita ingin mengembangkan pangan lokal yang ada di sini. Salah satunya itu dari pangan lokal yang terbuat dari sagu manta. Pemenang lomba masak yang diikuti para guru di SMK Negeri 5 Ambon akan diumumkan pada puncak hari ulang tahun sekolah tersebut tanggal 2 November 2016. Pemenang lomba masak tersebut akan mendapatkan bonus dari pengawas sekolah dan panitia pelaksana. Hamzah Tumia melaporkan. Saudara, Bank Negara Indonesia Cabang Ambon menggelar shopping race atau lomba balapan belanja kepada nasabahnya yang selalu menggunakan kartu debit BNI untuk bertransaksi. Nasabah yang terpilih adalah mereka yang memiliki nilai transaksi belanja tertinggi di Hypermart Ambon. Shopping race atau lomba balapan belanja yang digelar BNI Cabang Ambon ini diikuti 8 peserta. Mereka yang terpilih adalah nasabah BNI yang memiliki nilai transaksi belanja tertinggi di Hypermart Ambon selama periode 1 Agustus hingga 30 September 2016. Hypermart Maluku City Mall dipilih sebagai lokasi pelaksanaan lomba. Shopping race ini terbagi dalam 2 ronde. Ronde pertama masing-masing diikuti 4 nasabah. Nasabah berlomba mengisi keranjang belanjaannya dalam waktu 3 menit. Bagi nasabah yang berbelanja dengan nilai tertinggi keluar sebagai pemenang utama. Juara pertama mendapatkan hadiah berupa pembayaran belanjaan yang diambil senilai Rp1 juta. Juara kedua Rp750.000, juara ketiga Rp500.000, dan juara keempat Rp250.000. Kepala BNI Cabang Ambon, Dione Elizabeth Limon, mengatakan kegiatan shopping race ini guna mendukung program Bank Indonesia untuk mengurangi peredaran uang tunai. BNI juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk perbankan dalam melakukan transaksi pembayaran. Salah satunya kartu debit dalam bertransaksi kebutuhan harian. Kita mendukung program Bank Indonesia untuk edukasi mengurangi peredaran uang tunai, jadi memakai kartu. Dengan hal ini kita mengedukasi masyarakat, terutama nasabah kita, untuk pakai kartu. Nah, dengan hari ini juga dengan adanya shopping race, saya berharap lebih banyak lagi nasabah BNI yang menggunakan kartu debit dan banyak masyarakat yang membuka rekening di BNI. Salah seorang peserta mengaku senang dengan kegiatan yang digelar BNI ini. Pasalnya mereka bisa bebas berbelanja meski dengan waktu yang terbatas. Menambah kecintaan kita juga. Jadi ibaratnya kan selama ini kita pakai BNI dan diapresiasi oleh BNI. Shopping race ini juga menjadi tontonan menarik para pengunjung Hypermart MCM Ambon. Pengunjung Hypermart MCM yang membawa kartu debit ataupun kartu kredit BNI juga mendapat souvenir. BNI Cabang Ambon kini memiliki 7 kantor cabang pembantu dengan 50 lebih mesin ATM yang tersebar di berbagai pemukiman warga dan jalan-jalan utama. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.
Hari ulang tahun ke-19 Paduan Suara Unit 8 Undela Jemaat Soya tahun 2016 diaktualisasikan dengan menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat di negeri Kilang. Bakti sosial ini disambut antusias warga Kilang. Di ulang tahunnya yang ke-19, Paduan Suara Undela Jemaat Soya tahun ini melakukan bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat di negeri Kilang, Lei Timur Selatan. Pengobatan gratis ini berlangsung Ahad kemarin dengan menghadirkan 3 dokter umum dan perawat dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Puskesmas Negeri Kilang. Sekitar 300 orang dilayani dalam pengobatan gratis tersebut. Sebagian besar penyakit yang diderita warga adalah ISPA di samping penyakit kulit, kolesterol, dan asam urat. Raja Negeri Kilang, Aispati Hawean, menyambut baik kegiatan bakti sosial pengobatan gratis yang disponsori Grup Paduan Suara Undela Jemaat Soya kepada warga masyarakat di Negeri Kilang, berkesinambungan agar derajat kesehatan warga dapat ditingkatkan. Apa yang dilakukan oleh Paduan Suara Undela Soya ini, kami sangat berterima kasih sekali atas nama pemerintah negeri mewakili masyarakat bahwa ada kepedulian yang sungguh dari Paduan Suara yang notabene tidak memiliki semacam struktur yang resmi, tapi punya perhatian dan punya kepedulian yang sangat terhadap kesehatan masyarakat di daerah pegunungan ini. Pimpinan Paduan Suara Undela Jemaat Soya Eli Tulalisi mengatakan di ulang tahunnya yang ke-19, Paduan Suara Undela Jemaat Soya tahun ini terfokus untuk menyentuh masyarakat banyak lewat aksi sosial pengobatan gratis. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti pengobatan gratis ini disambutnya cukup tinggi. Pengobatan massal kita ambil supaya masyarakat di Kilang di sini, khususnya karena desa kita tujuannya adalah di Kilang, betul-betul mereka bisa menikmati kesehatan yang baik. Jadi kita Paduan Suara bukan cuma soal melayani hanya di gereja, tetapi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat itu dalam bentuk aksi, yaitu pengobatan massal kita lakukan kepada masyarakat yang ada di Kilang. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Kesebelasan SSB Maihanu berhasil merebut juara pertama kejuaraan sepak bola usia dini PLN Cup 2016. Dalam liga final di lapangan Matawaru, Tulehu, Ahad sore, kesebelasan SSB Maihanu mengalahkan kesebelasan Akademi Tulehu Putra dengan skor 5-4. Dalam pertandingan final berlangsung Ahad sore, saling berhadapan kesebelasan sekolah sepak bola SSB Maihanu dan kesebelasan Akademi Tulehu Putra. Sejak babak pertama Tulehu Putra bermain menyerang. Sejumlah peluang Tulehu Putra berhasil ditepis pemain Maihanu. Pada menit ke-17, pemain Tulehu Putra Heldi Wirasilaka berhasil membobol gawang Maihanu yang dikawal Ma'ruf Tawainela. Kedudukan 1-0 untuk Tulehu Putra itu bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, pemain Maihanu mulai bermain menyerang. Hasilnya di menit ke-66, pemain Maihanu Ikhwan Tanamal berhasil menyamakan kedudukannya 1-1. Kedudukan sama kuat itu bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Pertandingan kedua kesebelasan ini dilanjutkan dengan tendangan penalti. 2 dari 5 penendang Tulehu Putra gagal menyelesaikan tugasnya, sementara Maihanu hanya 1 yang gagal menyelesaikan tugas sehingga kedudukan akhir 5-4. Dengannya, SSB Maihanu berhasil keluar sebagai juara 1, Akademi Tulehu Putra juara kedua, juara 3 diraih FC Nusa Ina dan FC Samasuru Kabau. Kepada masing-masing pemenang, selain mendapatkan piala, juga mendapatkan bonus uang pembinaan. Sedangkan pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak diberikan bonus uang pembinaan. Panitia pelaksana Surnadin Hurusalek mengatakan, kejuaraan sepak bola usia dini PLN Cup 2016 telah berlangsung sejak 27 Oktober diikuti 8 kesebelasan. Ada 8 klub, yang 7-nya dari Tulehu, yang 1-nya dari Pulau Haruku. Ya insya Allah kalau ada kelanjutan daripada PLN, maka kita akan sosialisasikan lebih banyak lagi begitu.
Pihak PLN menyebutkan kejuaraan ini merupakan bukti kesungguhan PLN mendukung generasi muda negeri Tulehu mengembangkan bakat menjadi pemain sepak bola. Seperti ini adalah kegiatan dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-71 tahun 2016 dan sekaligus sebagai bentuk kepedulian PLN UIP Maluku atau PLN secara umum terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya di desa Tulehu ini. Pihak PLN berkeinginan kejuaraan seperti itu dapat berkelanjutan di tahun mendatang. Hal itu sangat penting sehingga kesebelasan usia dini dari berbagai sekolah sepak bola di Maluku mengambil bagian dalam kejuaraan dimaksud. Hamjatumia melaporkan. Bagi Anda yang sedang berada di Kabupaten Seram bagian timur dan sementara mencari tempat wisata untuk memajangkan diri setelah larut dalam rutinitas, Pantai Gumumai dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Pantai ini menyuguhkan keindahan alam yang dapat Anda nikmati bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Tidak sulit menemukan pantai di Kabupaten Seram bagian timur untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga atau orang-orang dekat sambil menikmati keindahan alam. Di daerah ini terdapat beberapa pantai yang tersebar di sejumlah pulau, antara lain adalah Pantai Gumumai di Desa Sesar, Kecamatan Bula. Pantai Gumumai menjadi salah satu destinasi wisata andalan para pecinta keindahan alam, terutama masyarakat di Seram bagian timur. Setiap akhir pekan atau hari libur lainnya, pantai ini menjadi pilihan warga. Panorama alam yang asri, pepohonan yang berjejer di sepanjang pantai, serta pasir putih yang terhampar luas, benar-benar memanjakan pengunjung. Suasana yang sejuk makin melengkapi panorama di pantai ini. Bila Anda sedang berada di Kota Bula, ibu kota Kabupaten Seram bagian timur, maka tidak sulit untuk sampai ke Pantai Gumumai. Dengan menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2, Anda sudah dapat tiba di pantai ini setelah menempuh jarak sekitar 2 km. Untuk masuk ke lokasi Pantai Gumumai dari jalan umum, Anda pun hanya menempuh jarak sekitar 500 meter. Pantai Gumumai dengan panjang sekitar 200 meter ini telah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Setiap pengunjung dikenakan tarif masuk. Bagi mereka yang menggunakan sepeda motor, dikenakan tarif Rp5.000 per sepeda motor. Sementara bagi pengunjung yang menggunakan mobil, dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000 per mobil. Tarif per orang juga diberlakukan bila jumlah pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 tersebut lebih dari 1 orang. Setiap orang atau penumpang dikenakan tarif sebesar Rp2.000. Pantai Gumumai pun telah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah Seram bagian timur. Pada hari libur panjang, pantai ini dapat menyumbang Rp3 juta sampai Rp4 juta per hari ke kas daerah setempat. Para pengunjung mengatakan, pemerintah daerah dapat mengembangkan pantai wisata tersebut. Dengannya, objek wisata dapat dikunjungi wisatawan dari daerah lain. Setiap liburan bersama keluarga, guru-guru, teman-teman. Mereka berharap pantai wisata dapat menyumbang pendapatan asli daerah pada tahun-tahun mendatang. Dari Kabupaten Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan.